Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian yang terkasih di dalam Kristus. Selamat datang dan selamat beribadah di GKI Gading Indah. Sebelum ibadah dimulai, ada beberapa pokok warta yang perlu kami sampaikan dan diperhatikan bersama. Yang pertama adalah perihal Natal Anak. Bahwa Natal Anak dilaksanakan hari ini, yaitu sekitar kompleks SDK 6 di sebelah, pada tanggal 18 Desember 2022. Untuk pembagiannya, kelas kecil itu ada di Selasar Gedung SDK Penabur, kelas tengah itu ada di lapangan basket SDK Penabur, dan kelas besar itu ada di kantin TKK 6 lantai 3. Bagi anak-anak yang hadir, mohon diperhatikan juga dapat mengikuti protokol kesehatan. Berita yang kedua adalah aksi Paskah. Aksi Paskah tahun ini akan ditujukan untuk pembangunan fasilitas pelatihan bagi mereka penyandang autisme agar mereka dapat mandiri dan berdaya guna. Tempat pelatihan ini berada di bawah naungan Yayasan Atma Brata Bruder Pretus. Uluran tangan kasih Anda membawa pengharapan untuk masa depan yang lebih baik bagi mereka. Mari berbagi kasih dan harapan Natal bagi mereka dengan cara memasukkan ke dalam amplop coklat yang dimasukkan dalam lumbung persembahan dengan transfer ke rekening BCA 0948 488 488 atas nama GKI Jabar GKI Gading Indah dengan menambah kode 24 di akhir nominal. Bantuan Natal ini dibuka sampai tanggal 25 Desember 2022. Pencalonan penatua masa pelayanan 2023-2024. Sesuai dengan tata laksana GKI pasal 86, maka setelah melalui tahap pencalonan dan pelawatan, Majelis Jemaat GKI Gading Indah melalui persidangan Majelis Jemaat tanggal 11 Desember telah menetapkan nama-nama berikut sebagai calon penatua untuk masa pelayanan April 2023 hingga Maret 2026. Yang pertama adalah Saudara Alex Tanujaya, yang kedua Saudara Arif Budiman, yang ketiga Saudara Deot Siswantoro, yang keempat Saudari Erika Margareta, yang kelima Saudara Ika Andi Kristiawan, yang keenam Saudari Indina Kusnadi, yang ketujuh Saudari Liliana Esther Runtu Wene, yang kedelapan Saudari Nani Mulyati Sugiamto, yang kesembilan Saudara Singgih Kumoro, dan yang kesepuluh Saudara Steve Andoko. Kiranya segenap anggota Jemaat GKI Gading Indah dapat turut mendukung calon-calon tersebut di atas dalam doa. Apabila ada yang belum dapat memberikan dukungan karena tidak terpenuhinya syarat sebagaimana diatur dalam tata laksana pasal 83 yang dapat saudara lihat pada lembar kedua formulir pencalonan penatua yang lalu, maka dapat menyampaikan keberatan secara tertulis dengan identitas yang jelas kepada Majelis Jemaat GKI Gading Indah selambat-lambatnya pada hari Minggu 1 Januari 2023 pukul 19. Yang keempat adalah berita tentang proses pencalonan pendeta. Setelah diwartakan selama 3 kali hari Minggu berturut-turut, yaitu pada tanggal 27 November hingga 11 Desember, dan tidak ada keberatan, maka proses pencalonan pendeta atas diri Saudari Ana Nur Aini, sarjana teologi, akan dilanjutkan ke langkah berikutnya sesuai dengan tata laksana GKI pasal 111. Maka Majelis Jemaat akan menulis surat kepada BPMK GKI Klasis Jakarta Timur mengenai rencana tahap orientasi bagi calon pendeta Saudari Ana Nur Aini, sarjana teologi. Terima kasih atas dukungan dan doa dari jemaat. Mari kita terus mendoakan semoga proses pencalonan ini dapat berjalan dengan lancar. Tuhan memberkati. Berita kelima adalah informasi pas Natal dan Tahun Baru. Diberitahukan kepada seluruh jemaat GKI Gading Indah sehubungan dengan adanya libur Natal dan Tahun Baru, maka beberapa kegiatan ditiadakan.
Adapun kegiatan yang ditiadakan adalah persekutuan dewasa, libur dari tanggal 21 Desember hingga tanggal 4 Januari. Klinik Pratama Gria Kasih Indah, libur dari tanggal 24 Desember hingga tanggal 3 Januari. Rangkaian ibadah Natal, ini yang perlu Bapak Ibu saudara-saudari sekalian perhatikan. Ibadah Natal pertama, kita nyebutnya kali ini adalah ibadah Natal pertama itu adalah malam Natal. Ibadah Natal pertama 24 Desember akan dilaksanakan pada pukul 16 dan 19 di Aula TKK 6 Penabur. Jadi ada 2 kali kebaktian Natal pertama tanggal 24 Desember. Ibadah Natal kedua tanggal 25 Desember akan dilaksanakan pada pukul 6.30 dan 9. Kedua-duanya dilaksanakan di Aula TKK 6 Penabur. Jadi kebaktian satu yang biasanya di gereja itu akan berpindah ke Aula TKK 6 di kebaktian pertama. Nah, untuk itu akan disediakan bagi yang membutuhkan kendaraan dari GKI Gading Indah dari gereja yang mau datang ke kebaktian umum 2 di kebaktian umum pertama di Aula Penabur, itu akan disediakan kendaraan pada pukul khususnya 6.30. Bina Pranika. GKI Klasis Jakarta Timur dan GKI Cikarang mengadakan Bina Pranika yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu 21 dan 28 Januari 2023 melalui Zoom meeting. Pendaftaran paling lambat adalah tanggal 10 Januari 2023. Informasi lebih lanjut dapat dilihat pada Warta Jemaat secara online. Sumbangan Cianjur. Seperti telah diberitakan bahwa sumbangan untuk gempa Cianjur telah ditutup pada minggu lalu. Dan GKI Gading Indah telah menyalurkan tahap 1 hingga tahap 2 dan bersama dengan pelayanan dari Klinik Gria Kasih Indah. Untuk berita lengkapnya dapat dilihat di dalam warta digital yang dapat di-download secara QR. Untuk sisa daripada anggaran yang telah diterima dari sumbangan gempa Cianjur, yaitu tahap 3 akan menunggu lebih lanjut dari Koordinasi Gerakan Kemanusiaan Indonesia. Dalam situasi peningkatan penularan pada saat ini, Majelis Jemaat GKI Gading Indah terus mengingatkan agar jemaat dan simpatisan terus menjaga protokol kesehatan dengan selalu memakai masker saat ibadah dan apabila berada di luar rumah, rajin mencuci tangan, menggunakan sabun, menjaga kesehatan dan menjaga jarak dengan orang lain. Kontak center GKI Gading Indah dapat dilihat di warta jemaat. Bagi jemaat dan simpatisan yang tidak mendapatkan liturgi cetak, dapat men-scan QR code yang ada di hadapan Bapak Ibu sekalian di belakang kursi yang ada dan dapat dilihat lebih jelas warta yang ada. Demikianlah pokok warta hari ini, kebaktian hari ini dengan tema Menanti Sang Immanuel dengan percaya dan syukur. Akan dipimpin oleh Pendeta Emerita Swatami Suteja. Jemaat dipersilakan untuk bersaat teduh sejenak sebelum ibadah dimulai. Di Advent keempat ini, kita menyalakan 4 batang lilin sebagai tanda akan datangnya terang Kristus. Inilah janji Tuhan. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki.
Datanglah Tuhan Yesus, terang dan keselamatan kami. Biarlah kami selalu berjalan di dalam terang, dalam menantikan Sang Immanuel. Menantikan penolongnya, bersoraklah hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Oh, datang mengasihi sai, patahkan belenggu pedih, dan umatmu lepaskanlah dari lembah sengsaranya. Bersoraklah hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Oh, surya pagi datanglah, dan jiwa kami hiburlah. Kalahkanlah gelap seram, bayangan maut yang kejam. Bersoraklah hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Immanuel, Allah beserta kita, adalah sebuah kabar sukacita bagi kita. Immanuel menegaskan bahwa Allah hadir dan menyertai perjalanan kehidupan umatnya. Di dalam segala keadaan, Allah beserta kita. Immanuel menegaskan bahwa Allah mengasihi kita. Penyertaannya adalah bentuk nyata bela rasanya kepada manusia yang lemah dan membutuhkan kehadiran dan penyertaannya. Immanuel juga memperlihatkan sebuah kesadaran bahwa perjalanan hidup umatnya memang tidak selalu berjalan mudah. Oleh sebab itu, umat selalu membutuhkan kehadiran dan penyertaan Allah dalam hidupnya. Adakah kita selalu menyadari kehadiran Allah dalam hidup kita dan senantiasa bersandar padanya? Mari kita merenungkannya. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Hadir, kami bersyukur dan bersukacita
karena Allah yang kami sembah dan imani adalah Allah yang senantiasa beserta dengan kami umat-Nya. Dalam aneka macam peristiwa yang kami alami, Engkau, Allah yang senantiasa hadir, menolong, menopang, dan memampukan kami melewati peristiwa demi peristiwa. Ampuni kami yang belum menunjukkan sikap hidup yang berani menghadapi tantangan kehidupan. Kami kadang justru malah lemah dan menyerah. Kami kadang ragu, gelisah, dan takut. Padahal Engkau, Allah yang beserta kami, saat dalam keraguan, kegelisahan, dan ketakutan menjalani kehidupan. Engkau Allah yang menenteramkan dan menenangkan hati kami, yang berada dalam kegelisahan dan ketakutan itu. Ajar kami untuk selalu bersyukur kepada Engkau, Allah yang selalu beserta kami. Ajar kami untuk selalu percaya kepada Engkau, Allah yang menjadi suluh jalan hidup kami. Ajar kami untuk selalu berserah kepada Engkau, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Song-song bagaimana ya Yesus datangmu, Engkau terang buana, Kau surya hidupku, kiranya Kau sendiri penyuluh jalanku, supaya ku yakini tujuan janji-Mu. Menaburkan kembang di jalan-Mu, ku ikut mengeluhkan Engkau di hatiku. Terimalah berita anugerah dari 2 Timotius 1 ayat 9 sampai dengan 10. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hidup
hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Di dalam keterbatasan lahirlah penebus, terwujud yang diimpikan, harapan tak pupus. Mereka yang dengan sabar menanti harinya, kini bersuka berseru, Tuhanku datanglah. Dari perawan Maria, Sang Firman menjelma, ditinggikannya yang rendah di mata dunia. Di dalam keterbatasan Maria tak gentar, melangkah terus ke Betlehem menurut jalannya. Tiada tempat tersedia di malam lahirnya. Manusia enggan berbagi kepada yang papa, tetapi Tuhan berkarya di tempat yang hina. Karungan pun dipakainya menjadi tatanya. Di dalam keterbatasan manusia berlomba, mengambil semua baginya, tak ingat sesama. Jiwanya kan tetap resah, tak puas dan hampa, sampai hatinya disentuh Sang Bayi mulia. Jemaat Tuhan, mari kita menaikkan doa. Bapa kami yang di sorga, Allah yang hidup, sumber segala kehidupan, yang menghidupi kami sampai saat ini, dan untuk itu kami bersyukur. Di dalam syukur kami datang padamu dan mohon, kuduskan kami, firmani kami, mampukan kami mendengar suaramu, memahami kehendak-Mu, dan lebih daripada itu mampukan kami melakukan yang Kau kehendaki
dalam hidup kami hari lepas hari. Ya Bapa di dalam sorga, inilah kami umat-Mu yang siap untuk mendengarkan. Berfirmanlah kepada kami Bapa, buat kemuliaan nama-Mu, di dalam nama Yesus Tuhan kami, Sang Firman yang telah menjadi manusia, kami berdoa. Amin. Bacaan pertama diambil dari Yesaya pasal 7 ayat 10 sampai dengan 16. Yesaya pasal 7 ayat 10 sampai dengan 16. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya, "Mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu, biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah, atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas." Tetapi Ahaz menjawab, "Aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan." Lalu berkatalah Nabi Yesaya, "Baiklah, dengarkan, hai keluarga Daud. Belum cukupkah kamu melelahkan orang, sehingga kamu melelahkan Allah-Ku juga? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya, seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ia akan makan dadi dan madu sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Sebab sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik, maka negeri yang kedua rajanya engkau takuti akan ditinggalkan kosong." Demikian sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Tuhan alam semesta, buat wajah-Mu bersinar, pulihkan kami ya Tuhan, sehingga kami selamat. Alam semesta, buat wajah-Mu bersinar, pulihkan kami ya Tuhan, sehingga kami selamat. Sendengkanlah telinga-Mu, Tuhan Gembala Israel, Kau yang mengiring Yusuf sebagai kawanan domba. Tampil bersinarlah Tuhan yang duduk atas kerubim, tunjukkanlah kuasa-Mu, datang selamatkan kami. Ya Tuhan alam semesta, masih berapa lamakah menyala-nyala murka-Mu, walau umat-Mu berdoa, Kau beri mereka makanan, roti cucuran air mata, Kau bermukna menjadi bahan olokan musuh kami. Tuhan alam semesta, buat wajah-Mu bersinar, pulihkan kami ya Tuhan, sehingga kami selamat. Kiranya tangan-Mu Tuhan menjaga anak manusia yang di sebelah kanan-Mu, yang Kau teguhkan bagi-Mu. Maka kami pun tak
kami selamat. Bacaan kedua diambil dari kitab Roma pertama ayat 1 hingga 7. Kitab Roma 1 ayat pertama hingga 7. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus, yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci tentang anaknya yang menurut daging diperanakkan dari keturunan Daud dan menurut Roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa Ia adalah Anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus, Tuhan kita. Dengan perantaraannya, kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa, supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Kamu juga termasuk di antara mereka, kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Demikian sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pembacaan Injil untuk hari ini diambil dari Injil Matius pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-18 sampai dengan ayatnya yang ke-25 demikian. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel," yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakannya Yesus. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya.
Selamat pagi saudara-saudara. Hari ini kita memasuki minggu Advent keempat. Minggu depan kita akan merayakan Natal. Tema khotbah hari ini adalah menanti Sang Immanuel dengan percaya dan syukur. Apa artinya? Di samping kata Immanuel, ada 3 kata dalam tema ini yang perlu kita pahami. Menanti, percaya, dan syukur. Kata-kata yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, menanti berarti menunggu. Percaya berarti mengakui dengan yakin akan kenyataan yang ada. Dan syukur berarti berterima kasih kepada Allah. Saudara-saudara, melalui tema khotbah hari ini, Minggu Advent keempat, sebelum kita merayakan Natal, kita diajak untuk menunggu kedatangan Yesus Kristus yang adalah Sang Immanuel. Kita diajak menunggu dengan sikap percaya dan syukur. Ajakan untuk dengan sadar berharap akan kebaikan Allah yang menyertai dan menolong kita selaku umatnya. Ajakan untuk kita berharap dengan tidak ragu-ragu, tapi dengan yakin yang disertai ucapan terima kasih kepada Allah. Jadi saudara-saudara, merayakan minggu-minggu Advent yang diikuti merayakan hari Natal, jangan kita rayakan secara asalan sebagai perayaan tahunan. Dengan kita menunggu datangnya minggu-minggu Advent dan hari Natal di akhir tahun. Lalu bila yang kita tunggu sudah kita rayakan dan lewat juga perhatian kita akan hal-hal yang menyangkut Advent dan Natal. Bubar. Semua bubar. Bukan. Dan jangan begitu kita merayakan Minggu Advent dan hari Natal. Tapi rayakan sebagai sebuah panggilan. Panggilan untuk kita melakukan penugasan tertentu, yaitu tugas menanti. Yang berarti menunggu dengan sadar dan yakin bahwa di balik yang kita rayakan ada yang penting dan berharga. Di balik minggu-minggu Advent dan perayaan Natal ada kehadiran dan tindakan Allah yang berkenan menjadi manusia untuk menyertai kita sebagai manusia yang disebut Sang Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita, menyertai manusia, yang perlu kita sadari dan syukuri. Jadi saudara-saudara, merayakan minggu-minggu Advent dan hari Natal adalah sebuah tugas. Tugas untuk kita lakukan. Tugas untuk mengingat bahwa Allah berkenan peduli dan hadir di dalam hidup kita.
Allah berkenan dan hadir hidup menyertai kita dengan segala persoalan dan kebutuhan kita. Allah telah datang di dunia sebagai bayi Bethlehem yang dinamai Yesus, Sang Immanuel, Allah yang telah menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia. Tugas yang diselesaikan oleh Yesus melalui penderitaan hebat di kayu salib hingga mati dan dikuburkan. Tapi Yesus bangkit dari kematiannya, lalu naik ke sorga. Dan Yesus akan datang kembali. Datang untuk menjemput kita yang percaya kepadanya. Allah yang datang dalam kesederhanaan palungan Bethlehem, yang telah kembali kepada kemuliaannya di sorga, adalah Allah yang menyertai manusia di mana saja, menyertai kita kapan saja, dalam keberadaan kita yang bagaimanapun juga. Saudara-saudara, tapi walaupun dalam iman kita meyakini demikian, Allah menyertai kita, janganlah jadi manusia yang hidup sembarangan. Janganlah jadi manusia yang hidup dengan sikap berani mati, nekat untuk mati. Kalau ada di jalan raya, kadang-kadang saya bingung. Ada begitu banyak pejalan kaki, penaik motor, pengendara mobil yang hadir di jalan raya, menurut saya seenaknya, berani mati. Bukan itu panggilan kita. Panggilan dan tugas kita sebagai manusia beriman dalam hidup ini adalah menanti, menunggu Sang Immanuel dengan percaya, yang berarti mengakui Allah yang menyertai kita. Keyakinan yang mendasari untuk kita hidup. Jangan takut menghadapi pengalaman macam apapun. Selama kita menanti datangnya Sang Immanuel yang pasti menolong kita, menyadarkan kita untuk hidup sesuai kehendak dan firman Allah. Selama kita hidup di dunia ini yang sementara, yang terbatas, yang harus kita sadari bahwa sekali hidup kita akan berakhir. Dan hidup itu akan berlanjut ketika kita dijemput Yesus untuk hidup bersamanya di rumah Bapa. Selama itu Allah menyertai kita. Jadi saudara-saudara, dalam merayakan minggu-minggu Advent yang disusul hari Natal, hiduplah dengan taat akan firman Allah. Siap menjalankan tugas dalam keseharian yang ada. Siap untuk tutup usia ketika Yesus menjemput kita. Serahkan diri pada Allah yang menyertai kita di sepanjang hidup di bumi ini.
yang tetap menyertai kita. Juga ketika kita meninggalkan bumi ini, meninggal dunia, kita tetap disertai Allah. Percaya dan yakinlah bahwa Sang Immanuel tidak akan pernah meninggalkan kita sendirian di masa hidup sekarang dan di saat hidup yang akan datang. Sang Immanuel menyertai kita. Untuk memahami Allah yang demikian menyertai kita selaku manusia, mari belajar dari pengalaman Yusuf yang terpukul berat melihat dan menyaksikan Maria tunangannya mengandung di luar tanggung jawabnya. Kandungan Maria tidak dapat dipahami dan tidak dapat diterima oleh Yusuf. Hingga Injil Matius mengatakan bahwa Yusuf berniat menceraikan Maria. Tapi karena Yusuf adalah orang yang baik hati, ia tidak mau menceraikan Maria secara sembarangan yang dapat mempermalukan Maria. Hingga dikatakan di ayat 19 dari bacaan kita, bahwa Yusuf mau menceraikan Maria dengan diam-diam. Pergumulan Yusuf dipahami dan dipedulikan oleh Allah. Maka Allah pun mendatangi Yusuf dan dalam mimpi dan memberitahu bahwa bayi yang sedang dikandung Maria adalah dirinya. Diri Allah sendiri yang mau jadi manusia. Tindakan Allah sebagai wujud penyertaannya akan manusia demi keselamatan manusia berdosa yang ia kasihi. Jadi saudara-saudara, sekali lagi, apa arti merayakan Minggu Advent yang diikuti hari Natal? Bukan ajakan untuk kita bergembira sesaat atau di saat-saat tertentu saja, tapi ajakan dan panggilan untuk kita menjalankan hidup sehari di tengah menghadapi keadaan apapun dan dimanapun, dengan menyadari akan penugasan bagi kita, yaitu dalam segala keadaan bertindaklah dengan sikap yang jelas, menunggu dengan percaya pada Sang Immanuel, yang berarti mengakui bahwa kita hidup karena penyertaan Allah. Allah yang tahu keadaan diri kita. Allah yang tahu kebutuhan kita. Tahu pergumulan dan persoalan hidup kita. Dengan pengenalan akan Allah yang demikian, percayalah, akui bahwa Allah mampu dan pasti menolong kita di tengah masalah apapun. Saudara-saudara, merayakan Minggu Advent dan hari Natal yang demikian, merayakannya sebagai perayaan yang penting. Jangan sekedar merayakan perayaan tahunan yang dirayakan setahun sekali.
merayakan yang demikian harus kita tinggalkan dan kita baharui. Kita perlu dan wajib merayakan minggu-minggu Advent dan hari Natal untuk mengingat kehadiran Allah dalam hidup kita. Tugas kita di sepanjang tahun, di mana kita harus sadar bahwa Allah hadir menyertai dan menopang serta mendukung hidup kita. Kapan saja, di mana saja, di tengah pergumulan kita yang macam apapun, Allah hadir menyertai kita untuk menolong supaya kita boleh mengatasi hidup dan menyelesaikan tugas yang dipercayakan pada kita. Di samping merayakan Minggu Advent dan hari Natal, perlu kita sadari bahwa di tengah pergumulan kita macam apapun, Allah bisa hadir menolong kita. Tapi Ia juga bisa hadir untuk menjemput kita, membawa kita pulang ke rumahnya, ke rumah Bapa. Pernah dan suka kita pikirkan tugas menunggu dijemput pulang untuk bersama Yesus tinggal di rumah Bapa? Atau kita jauhkan pikiran itu dan tidak mau kita pikirkan? Saudara-saudara, Sang Immanuel mengasihi dan peduli akan kita dalam keadaan hidup kita di dunia. Juga mengasihi dan peduli akan kita ketika tiba saatnya kita meninggalkan dunia ini. Ketika Allah menjemput kita untuk tinggal bersama Dia di rumah Bapa. Jadi merayakan Minggu Advent dan hari Natal, kita diingatkan akan tugas menyadari dan mengingat bahwa Yesus pernah datang, yang kedatangannya kita rayakan sebagai hari Natal adalah Yesus yang datang, yang akan datang kembali untuk menjemput kita. Mengingatkan bahwa hidup kita di bumi adalah hidup sementara. Sekali kita harus mengakhiri perjalanan kita di bumi yang disebut tutup usia atau meninggal dunia. Kedatangan Yesus harus mengingatkan kita akan keselamatan yang Yesus karuniakan, yang harus membuat kita sadar dengan syukur akan tutup usia. Kenyataan sebagai keterbatasan kita yang tidak perlu mendukakan kita, tapi yang harus menolong kita mengakui pentingnya berserah pada Sang Immanuel yang mengasihi dan peduli akan kita. Hingga dalam keterbatasan hidup kita di bumi, jangan menghadapinya dengan rasa takut, tapi hadapi dengan sukacita. Karena di saat kita tutup usia, harus meninggalkan dunia, kita tetap disertai Allah, Sang Immanuel. Jadi yakini bahwa Sang Immanuel yang harus kita nantikan telah membuat kita tidak sendirian. Sekarang dan di hari-hari yang akan datang,
Sang Immanuel tidak pernah meninggalkan kita, melainkan Allah di dalam Yesus yang pernah lahir, hidup dan mati, serta bangkit di hari ketiga, tetap menyertai kita selama kita hidup di jalannya. Ia tetap menyertai kita selama kita hidup sampai saatnya tiba kita dijemputnya. Saudara-saudara, Yesus telah datang melalui kelahiran sebagai bayi yang dikandung oleh Maria pada waktunya, dan kemudian lahir dan dinamai Sang Immanuel. Sadar dan percayakah kita akan Allah yang menyertai kita di sepanjang perjalanan hidup kita? Percayakah kita akan Allah yang kenal keadaan kita sedalam-dalamnya, yang menyertai kita para manusia? Adakah kita sekarang sebagai umat yang menanti Sang Immanuel yang bisa datang untuk menolong atau menjemput kita kapan dan di mana saja, melalui cara apa saja? Sebagai orang beriman, kita percaya Allah beserta kita. Tapi bisa juga kita jatuh ke dalam keraguan-raguan yang menjadikan kita tidak percaya akan Allah yang beserta kita. Dalam mengalami keberhasilan, kita bisa berkeyakinan penuh bahwa Allah menyertai kita. Tapi ketika hidup kita mengalami berbagai kesulitan dan kepahitan, kegagalan dalam kerja dan usaha kita, masihkah kita percaya akan Sang Immanuel? Percaya Allah menyertai kita? Atau kita kecewa dan jadi ragu-ragu, bahkan menghujat dan meninggalkan Allah? Dalam mengalami hidup yang sulit dan pahit, dengan kecenderungan yang berkemungkinan kita menghujat dan meninggalkan Allah, saudara-saudaraku, berdoalah dan meminta tolonglah kepada Allah untuk dalam segala keadaan kita boleh setia menanti dan berharap akan campur tangan Sang Immanuel dalam kehidupan kita, dan berharap Sang Immanuel memberikan yang terbaik kepada kita. Dalam menghadapi keadaan apa dan dimanapun, berusahalah menanti untuk menyadari dan merasakan penyertaan Allah. Sekalipun sering dan bisa terjadi timbulnya pemikiran seolah-olah Allah menjauh dari kita. Saudara-saudaraku, dalam pengalaman sulit dan pahit, serta mengalami kegagalan, mungkin kita jadi sedih dan menangis. Mungkin kita mengeluh dan menyesali Allah. Bertanya-tanya, mengapa Allah membiarkan kita
mengalami yang berat dan sulit itu. Tapi kita juga bisa berseru, melapor, dan minta pertolongan Allah. Berarti dalam menghadapi keadaan sesulit apapun, sebagai orang beriman, seharusnya kita punya pegangan dan arahan untuk bereaksi secara tepat. Maaf. Pegangan yang bagaimana? Setia hidup, menanti, menunggu Sang Immanuel yang peduli dan mengasihi kita. Hidup dengan percaya dan syukur karena Sang Immanuel pasti menyertai dan menolong kita. Percaya bahwa Allah pasti mengaruniakan yang terbaik selama kita hidup di jalannya. Percaya akan penyertaan dan berkat Allah di mana dan kapanpun, selama yang kita lakukan dengan ketaatan dan kejujuran, mau hidup sesuai firman-Nya. Karena itu, bekerja dan lakukan apapun secara bertanggung jawab sesuai kehendak Allah. Bisa? Harus bisa. Bisa bukan karena kehebatan kita, melainkan karena campur tangan dan pertolongan Allah. Berdoa minta kemampuan untuk melakukan apapun sebaik mungkin sesuai firman-Nya. Serta bersyukur karena kita boleh hidup dalam lindungan dan naungan-Nya. Saudara-saudara, jadikan sikap percaya dan syukur sebagai arahan dalam menanti Sang Immanuel. Maka hidup kita pasti akan jadi indah karena Allah membuatnya indah. Allah akan menjadikan hidup kita indah sebagai kesaksian untuk kita memuliakan nama-Nya. Biarkan hidup kita dibuat indah oleh Allah. Boleh menjadi berkat bagi diri kita dan sesama yang Tuhan pertemukan dengan kita. Jalanlah di jalan Allah dengan setia. Saudara-saudaraku, selamat memasuki minggu Advent keempat dan merayakan Natal di minggu depan. Amin. Baik, pertama-tama tentu saya terima kasih kepada GKI Gading Indah yang hadir di Atma Brata, dan saya Bruder Petrus Partono PSS diminta oleh gereja menjadi penanggung jawab Atma Brata. Karya Atma Brata sendiri karya milik Gereja Paroki Salib Suci yang bergerak di berbagai bidang. Ada bidang pendidikan, bidang sosial, kemanusiaan, dan juga bidang kesehatan kami ada di Atma Brata. Jadi kami punya rumah lansia, kami punya sekolah, kami punya klinik, kami punya rumah penanganan mereka yang hamil tanpa family. Kami juga punya penanganan untuk masyarakat-masyarakat dengan program-program masyarakat, misalnya bedah rumah, pendampingan dan juga kunjungan-kunjungan kepada mereka yang sakit dan yang membutuhkan perhatian dari kita semua.
saya kenal Bu Susan itu tidak sengaja, saya juga tidak tahu, tiba-tiba ada orang, salah satu donatur Atma Brata itu yang memperhatikan kita, itu mengatakan, Buder, saya punya teman namanya Bu Susan, itu punya perhatian untuk anak yang mengalami autis dan tidak mendapat perhatian, apa Buder mau ketemu sama dia? Lalu saya diajak oleh salah satu orang ini pergi ke tempat pelayanan Ibu Susan atau sekolah Ibu Susan itu. Lalu terjadi komunikasi, ngobrol-ngobrol. Dia bilang ingin memiliki satu tempat workshop bagi anak-anak yang autis. Saat tadi bilang Atma Brata itu bergerak di banyak bidang. Kesehatan, kami punya klinik 5.000 untuk orang kecil, rumah lansia untuk mereka yang tidak punya family tapi sudah lansia tidak terurus. Kami punya sekolah sosial yang bayarnya 5.000. Karena ini di bidang sosial, ketika Bu Susan punya niat itu, oke, saya punya satu tanah kecil Bu Susan, 150 meter rencana saya bangun untuk warung Vincenzian. Tapi kalau Bu Susan mau, oke, saya akan bangun satu rumah untuk mereka yang autis itu. Maka lalu perjumpaan itu, Bu Susan membawa Ibu Pendeta hadir di Atma Brata, ngobrol sama saya. Ternyata saya sudah mulai dulu. Jadi ketika Bu Susan punya ide, saya mulai bangun ini, 2 lantai ini. Saya bilang ini bisa jadi workshopnya anak-anak yang autis. Kalau nanti Bu Susan memang mau, terjadi kolaborasi saya, Bu Susan dan orang yang punya hati, mulai membuat tempat workshop anak-anak autis ini. Jadi perjumpaannya dalam tanda kutip, saya tidak tahu, tidak sengaja, hanya karena dikenalin, punya misi visi yang sama. Jadi Atma Brata ini selalu ambil bagian untuk mereka yang tidak mendapat perhatian. Kami juga sedang membangun satu rumah, namanya rumah ODGJ, orang dengan gangguan jiwa, 1.600 meter dan satu rumah duka yang ada di situ. Jadi kami selama ada dibutuhkan, mereka membutuhkan perhatian, siapapun mereka kami ambil bagian. Ketika Bu Susan punya keinginan untuk itu dan kami juga punya hati, mari kita ambil tindakan untuk membangun rumah workshop bagi mereka yang autis itu. Jadi perkenalan ini mungkin rencana Allah. Saya tidak tahu Allah punya rencana, dipertemukan satu visi, satu misi, mari kita melakukan tindakan yang sama untuk mengangkat martabat manusia, khususnya mereka yang membutuhkan, teristimewa mereka yang mengalami autis dan belum mendapatkan penanganan itu. Nanti rumah untuk workshop yang autis. Ini kan bisa kalau di bawah, ini katakan 7 kali 9. Ini bisa katakan 8 orang, 2 lantai 16 orang. Dalam satu kelas 16 orang, kalau kita bisa latih 1 tahun mereka siap ke masyarakat, tentu menolong banyak orang. Orang-orang yang kurang mendapat perhatian. Januari rumah sudah jadi, kalau sudah jadi, itu mau bikin apa aja kan bisa. Ketika rumah sudah jadi, Bu Susan sama kita bisa komunikasi membangun, mari ada yang autis mulai kita latih. Mau 1, mau 2, karena satu kehidupan pun sama dengan seluruh dunia. Jadi ketika bisa nunggu 1 autis, 2 autis, 3 autis, bisa semakin banyak autis, tentu bisa memberi harapan banyak. Atma Brata ini karya kerasulan paroki sosial, tapi seluruh karyawan Atma Brata mendapat haknya, mendapat nilainya dari apa yang dikerjakan dengan uang saku yang saya bisa bilang adalah UMR. Tentu operasional dibutuhkan untuk pelayanan-pelayanan khususnya untuk mereka yang autis ini nanti. Tentu peran serta banyak orang, peran serta pribadi-pribadi, instansi-instansi, dan tentu gereja yang juga punya misi menyelamatkan banyak jiwa, tentu juga diharapkan ambil bagian dalam karya-karya seperti ini. Kami Katolik, Bu Susan orang GKI, terjadi kolaborasi, tidak lagi memandang perbedaan, tetapi memandang satu tujuan, mengangkat martabat mereka yang membutuhkan tanpa memandang agama dan latar belakang segala macam. Dan ini panggilan semua orang, dan mungkin kebetulan hanya saya sama Bu Susan ketemu Yu punya pendeta, lalu bersama Yu membuat visi untuk membangun rumah ini.
membangun hidup orang lain, membangun partisipasi, terlibat dalam karya kemanusiaan dimanapun juga, wajah gereja harus hadir dalam diri orang miskin. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita seturut dengan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalif langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara jemaat Tuhan, marilah kita menaikkan doa syafaat. Allah Bapa kami yang di sorga, terima kasih untuk kesempatan kami berkumpul selaku umat-Mu. Terima kasih karena kami boleh mendengar sebagian dari firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati apa yang kami dengar dan menjadikan berguna dalam hidup kami, untuk kami memuliakan nama-Mu. Bapa di dalam sorga, kasihani dan topanglah kami gereja-Mu yang saat ini berada dalam persiapan menghadapi Natal. Mampukan kami untuk memahami makna Natal sebaik mungkin, supaya kami boleh merayakan Natal berkenan padamu. Kami berdoa untuk jemaat-Mu di tempat ini dan di jemaat-Mu yang lain, di dalam persiapan Natal melalui para panitia, Natal untuk umum, Natal juga untuk komisi-komisi. Bapa di dalam sorga, kami menyerahkan perayaan Natal di tahun ini ke dalam pemeliharaan-Mu untuk Kau kuduskan, untuk Kau pakai menjadi alat mendatangkan berkat. Di tengah keadaan bangsa kami yang masih kuat di dalam keadaan pandemi virus COVID-19. Kami menyerahkan urusan pandemi ini ke dalam pemeliharaan-Mu dengan permohonan, topanglah, bantulah kami Bapa, supaya pandemi itu boleh berangsur-angsur lemah, dan kami boleh dibebaskan dari COVID-19. Kami berdoa untuk mereka yang masih menderita COVID. Kami berdoa untuk rumah sakit yang melayani para pasien. Kami berdoa untuk semua pihak yang bertanggung jawab untuk menolong, menyelesaikan urusan COVID-19 ini. Bapa, kasihanilah kami umat-Mu yang terbatas ini. Kami berdoa supaya khususnya juga klinik Gading Indah boleh Tuhan pakai untuk menjadi berkat di dalam pelaksanaan vaksin booster buat lingkungan yang membutuhkan. Topanglah kami, jadikan kami alat di dalam tangan-Mu menolong
orang-orang yang terkena COVID. Bapak, kami juga berdoa buat keadaan yang dipersulit oleh bencana alam yang kami tidak mengerti bagaimana semua telah terjadi, khususnya juga gempa di Cianjur dan sekitarnya. Begitu banyak orang menjadi kurban, begitu banyak rumah-rumah yang roboh. Bapak, bantulah kami. Kami juga berdoa untuk situasi keamanan menjelang Natal dan Tahun Baru di mana-mana, khususnya di Indonesia. Tuhan, tolonglah supaya semua kami boleh dikaruniai hati nurani yang tulus, yang memikirkan yang indah, dan menjauhkan diri dari tindakan kejahatan. Bapa di sorga, kami berdoa untuk umat-Mu yang terkena sakit penyakit, yang harus berobat, yang membutuhkan biaya pengobatan yang tinggi. Tolonglah supaya yang sakit boleh disembuhkan. Tolonglah supaya melalui pengalaman pahit kami boleh melihat akan berkat-Mu di balik yang pahit itu. Kami berdoa buat orang-orang yang mengalami kesulitan apapun. Biarlah Tuhan pakai kesulitan-kesulitan yang kami alami untuk menjadi berkat yang membawa kami lebih dekat padamu, membawa kami lebih dekat kepada sesama. Bapa di dalam sorga, Kau kuduskanlah kiranya hidup kami untuk menjadi berkat buat diri kami sendiri, tapi menjadi berkat untuk sesama kami. Kiranya campur tangan-Mu boleh kami rasakan. Kau kuduskan kami semua di tengah dan bersama keluarga masing-masing. Berilah kerukunan kepada para suami istri. Beri kerukunan kepada orang tua dan anak, menantu dan mertua, saudara bersaudara. Topanglah kami untuk boleh merasakan yang baik dari Tuhan, yang boleh membawa kami lebih dekat padamu dan lebih dekat satu dengan yang lain. Sempurnakan kiranya doa kami ini Bapa, yang kami naikkan ke hadapan-Mu di dalam nama Yesus Tuhan kami yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Mari kita mengungkapkan rasa syukur kita dengan memberikan persembahan kepada Tuhan dengan melandaskannya dari Mazmur 107 ayat 21 sampai dengan 22. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ungkapan syukur ini dapat diberikan dengan 3 cara. Yang pertama dalam bentuk uang tunai, dapat dimasukkan dalam amplop dan dipersembahkan saat kita ibadah bersama. Yang kedua dapat diberikan dengan cara mentransfer ke rekening BCA 0948 488 488 atas nama GKI Jabar, GKI Gading Indah. Dan yang ketiga dengan scan QRIS GKI Gading Indah. Bagi jemaat yang hadir di gereja dan tidak menggunakan QR Code atau transfer dapat menyampaikannya dengan menggunakan amplop persembahan yang telah disediakan dan dapat memasukkannya ke keranjang persembahan yang ada. Bagi yang akan maju ke depan, dipersilakan secara bertahap dari yang paling depan melalui jalur sebelah kiri, searah jarum jam dan kembali ke sebelah kanan.
Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah, kami bersyukur atas kasih setiamu yang sungguh nyata selamanya. Engkau senantiasa beserta kami. Engkau menghadirkan keyakinan dalam hidup kami. Engkau menyatakan karyamu yang tak pernah putus. Oleh karenanya, kami dapat menaikkan syukur kami. Kini kami membawa persembahan ke hadapan-Mu. Kiranya persembahan ini dapat menjadi berkat, menjadi kesaksian atas pemeliharaan-Mu, dan menjadi bentuk bagi gereja meneruskan karya kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan, lanjutkan kehidupan dengan keyakinan bahwa Allah beserta denganmu. Nyatakanlah sikapmu dengan percaya dan syukur pada Allah yang melipurkan lara batinmu. Sebab Tuhan telah berkarya di tempat yang hina, memakai palungan sebagai tahtanya. Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai, mendampingi, dan menguatkanmu sehingga engkau merasakan kehadiran dan bersandar padanya. Maranatha, 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 amin. Maranatha, 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 amin.
Bapak Ibu, ibadah telah usai. Namun izinkanlah saya sekali lagi mengingatkan terutama bagi yang tadi belum sempat mendengarkan dari warta lisan, yaitu ibadah malam Natal dan ibadah Natal. Ibadah malam Natal yang sekarang kita sebut sebagai Natal pertama, itu akan dilaksanakan 2 kali kebaktian, sore dan malam, yaitu jam 4 sore dan jam 7 malam. Keduanya di TKK 6 Penabur, dan kami harap bisa untuk berimbang, bisa ada yang datang sore dan yang datang malam. Ya. Kemudian adalah ibadah Natal atau kita sebut sebagai Natal kedua, ini akan kedua-duanya di kebaktian umum 1 dan kebaktian umum 2 dilaksanakan kedua-duanya di Penabur. Jadi tidak ada yang kebaktian 1 di gereja itu ditiadakan, diganti kebaktian umum 1 adalah di Aula Penabur. Demikian yang boleh kami sampaikan. Terima kasih. Selamat hari Minggu.